Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di-follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto, video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, teman-teman, banyak orang yang mengalami gejala sakit mah ya. Kemudian banyak yang menyepelekannya karena sakit mahnya itu masih ringan. Nah, saya masih ringan, saya nggak ada keluhan berat, paling ya nyeri-nyeri dikit di ulu hati. Nah, teman-teman, kalau seandainya penyakit mah ini tidak diobati, ini bisa menimbulkan komplikasi yang berbahaya. Komplikasinya ya yang tidak kita inginkan ya. Nah, jadi biasanya orang menganggap sepele dengan sakit mah kalau tergolong ringan. Nah, sakit mah ini ya itu kumpulan dari nyeri perut, kemudian juga mual ya, rasa ingin muntah, atau rasa terbakar di dada, bahkan rasa asam di mulut. Ya, jadi sakit mah ini jangan dianggap remeh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang komplikasi yang terjadi dari sakit mah ya jika tidak diobati. Nah, teman-teman, sakit mah akut maupun sakit mah kronis ya jika tidak diobati bisa menimbulkan penyakit lain yang berbahaya ya akibat karena lukanya ataupun meradangnya dari saluran pencernaan teman-teman, terutama di bagian lambung ya, esofagus. Nah, jadi kalau tidak diobati ya bisa menimbulkan komplikasi yang tidak kita inginkan. Nah, teman-teman, walaupun teman-teman tidak punya sakit mah, ya teman-teman juga harus mengetahui ya tentang ini. Jadi bisa menginformasikan ke sahabatnya ataupun ke saudaranya yang lain. Yang pertama itu esofagitis. Ya, jadi dari namanya esofagitis berarti esofagus mengalami peradangan. Nah, jadi esofagus itu kerongkongan ya, saluran yang dari kita menelan sampai menuju ke lambung. Nah, jadi kalau seandainya permukaannya mengalami peradangan, tentu ini tidak normal. Ya, peradangannya akibat apa? Biasanya akibat asam lambung yang naik ke atas. Nah, jadi cairan asam lambung itu nggak boleh naik sampai ke atas. Ya, jadi di situ saja dan jumlahnya tidak boleh berlebihan ya. Jadi normalnya dia di dalam lambung dan jumlahnya tidak berlebihan. Nah, kalau seandainya dia mengikis ataupun mengiritasi esofagus, nah ini bisa mengakibatkan terjadinya peradangan. Nah, keluhan yang ditimbulkan dari peradangan esofagus ini mulai dari nyeri menelan, kemudian juga kesulitan menelan makanan. Nah, ketika teman-teman menelan makanan, teman-teman akan terasa perih ataupun ada rasa yang mengganjal, bisa juga rasa terbakar ya. Nah, ketika teman-teman ingin makan jadi susah, ketika teman-teman ingin minum jadi susah. Nah, ini komplikasi yang bisa terjadi ya ketika teman-teman tidak mengobati sakit mahnya ataupun membiarkannya menganggap sepele sakit mah ini. Yang kedua, struktur esofagus. Nah, struktur esofagus ini adalah penyempitan dari saluran esofagus. Nah, misalkan normalnya salurannya seperti ini, nah bisa menjadi seperti ini, mengalami penyempitan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya ketika asam lambung naik ke atas terus menerus ya mengalami iritasi, ya kemudian mengalami iritasi lagi, lama-lama bisa menyebabkan saluran esofagus itu tadi menyempit. Nah, kalau seandainya terjadi penyempitan saluran esofagus, ini kan tidak normal. Ya, yang normal fungsinya lurus seperti ini ya, ketika makanan masuk dia akan mendorong sampai ke lambung. Nah, ketika mengalami penyempitan otomatis akan timbul gangguan di situ. Keluhan yang bisa terjadi apa? Ya ketika teman-teman menelan makanan itu menjadi sulit ya, ataupun ketika teman-teman menelan makanan itu nggak bisa balik lagi, ataupun bisa jadinya muntah, kemudian juga bisa nyeri di bagian dada, bisa terasa panas di bagian dada. Nah, jadi struktur esofagus ini merupakan komplikasi dari sakit mah juga. Jadi harus hati-hati. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami hal seperti ini. Yang ketiga, stenosis pylorus. Nah, jadi ya di dalam lambung kita, anatomi lambung kita itu saat selesai dicerna kan dialirkan ke usus halus. Nah, sebelum dialirkan ke usus halus itu ada namanya katup ya. Katup ini bertugas menahan makanan biar dicerna dulu di lambung, diproses dulu baru nanti dialirkan di usus halus. Nah, kalau mengalami stenosis
pilorus ini mengalami penyempitan, mengalami gangguan di katupnya, otomatis ya makanan akan sulit dialirkan ke usus halus. Nah, kalau ini terjadi bagaimana? Ya, otomatis teman-teman bisa kekurangan nutrisi, bisa mengalami sakit perut, bisa terasa lapar ya, bisa mengalami dehidrasi. Nah, jadi jangan sampai teman-teman mengalami komplikasi ini. Nah, bagaimana cara supaya tidak terkena komplikasi? Ya, ketika teman-teman kira-kira mahnya ada, ya jaga pola makannya, kemudian juga kalau perlu diobati ya, jangan hanya dibiarkan berlarut-larut ya sampai akhirnya menimbulkan komplikasi. Apalagi kalau teman-teman mahnya sering kambuh-kambuhan. Nah, itu memang harus hati-hati. Dok, kenapa bisa terjadi stenosis pilorus ini? Ya, asam lambung yang berlebihan, asam lambung yang banyak, ya ini akan membuat katupnya itu jadi menebal. Kalau menebal otomatis nanti jadi sempit. Nah, seperti itulah gampangnya ya. Yang keempat, Barrett esophagus. Nah, jadi teman-teman ketika teman-teman sakit mah tidak diobati, kemudian asam lambung naik sampai ke atas, ya ini bisa mengiritasi dari esophagus ya. Bisa melukai esophagus. Nah, ketika ini terjadi terus-menerus ya. Nah, permukaan esophagus, nah sel-selnya itu bisa berubah. Bisa digantikan oleh sel-sel yang baru ya, sel-sel kelenjar. Nah, kalau ini terjadi ya otomatis ini bukan keadaan yang normal. Karena sel-selnya itu sudah berubah. Nah, jelas ya, karena asam lambung itu sifatnya asam. Nah, karena perubahan tadi, karena dia berubah selnya, kalau ini terjadi terus-menerus, nah ini bisa mengakibatkan akhirnya terjadi kanker ya, kanker esophagus. Jadi memang komplikasinya itu tidak main-main. Jadi harus hati-hati. Mungkin kalau seandainya kankernya itu baru awal-awal ya mungkin belum ada gejala ya. Beda cerita kalau sudah lanjut ya, baru nanti timbul gejala mulai dari sakit dada ataupun sering keluar bercak ya, bercak darah, ataupun misalkan kesulitan menelan, rasa terbakar di dada. Nah, jadi memang harus hati-hati. Nah, bagaimana taunya? Ya taunya ketika teman-teman setelah berkonsultasi ke dokter. Yang kelima, perdarahan di lambung. Nah, ketika sakit mah teman-teman itu tidak diobati ataupun berlangsung lama, terutama gastritis, ya ini bisa mengakibatkan permukaan lambung itu terluka. Akhirnya ya bisa terjadi berdarah di situ ya. Bisa feses berubah jadi warna hitam, kemudian juga ketika muntah bisa muntah darah ya. Nah, memang ini tidak bisa dianggap remeh. Kenapa? Nah, kalau ini berlangsung lama bisa terjadi perubahan sel-sel dari permukaan lambung. Nah, kalau terjadi perubahan sel-sel yang ditakutkan nanti akhirnya jadi kanker lambung. Nah, jadi untuk teman-teman yang punya sakit mah memang harus berhati-hati, harus menjaga pola hidupnya sehat, pola makannya juga harus sehat ya, memilih makanan-makanan yang baik untuk lambung, memilih makan makanan yang benar-benar dilarang ya jangan dimakan. Ya, kemudian teratur dalam mengkonsumsi makanan ya, jam makannya tidak berantakan. Nah, kemudian memang kalau teman-teman sering stres ya, hindari stres supaya bisa menekan kekambuhannya itu menjadi tidak sering. Nah, jadi teman-teman mulai sekarang setelah menonton video ini saya harap teman-teman berubah menjadi lebih sehat. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan juga tulis komentar di video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.